Kapolres Sleman akhirnya meminta maaf. Di bawah sorotan tajam Komisi 3 DPR RI, Kapolresta Sleman akhirnya mengakui ada pasal yang salah alamat dalam penetapan tersangka seorang suami yang membela istrinya dari jambret. Lalu apakah maaf sudah cukup untuk membayar trauma warga yang dikriminalisasi oleh sistem? Mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Di bawah sorotan tajam Komisi 3 DPR RI, Kapolresta Sleman akhirnya mengakui pasal yang salah alamat dalam kasus Hogi Midaya. Kasus penetapan tersangka seorang suami yang membela istrinya dari jambret jadi sorotan anggota dewan. Salah satu anggota Komisi 3 DPR, Safarudin, mencecar Kapolres Sleman, Kombes Edi Setianto, yang salah dalam menerapkan pasal. Selain itu, Safarudin juga menyinggung Kejaksaan Negeri Sleman yang menyatakan berkas perkara P21. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu Operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Usai rapat, Komisi 3 DPR RI meminta kasus yang menimpa Hogi Midaya dihentikan. Penghentian perkara ini bukan melalui mekanisme restoratif justice, melainkan dihentikan berdasarkan ketentuan KUHP baru pasal 65 huruf M. Komisi 3 DPR RI sepakat bahwa Hogi sangat tidak layak menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya. Kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Alhamdulillah saya Kesimpulan. Ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Hasil kesimpulan dari rapat dengar pendapat, Komisi 3 meminta kasus Hogi dihentikan tanpa restoratif justice. Bola kini berada di tangan Kejaksaan Negeri Sleman karena berkas penuntutan kasus Hogi sudah masuk ke Kejaksaan dan dinyatakan lengkap. Usai RDP, Kajari Sleman memang akan melaksanakan hasil kesimpulan RDP. Tapi Kajari belum menyatakan secara definitif akan langsung menghentikan karena masih menunggu pimpinan. Intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu gitu secepatnya. Kejari sebelumnya sudah pernah melakukan mediasi antara Hogi dan keluarga jambret. Dalam mediasi itu kedua pihak saling memaafkan dan sepakat untuk berdamai.
Namun ada syarat damai yang belum dibicarakan. Akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan, dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Kita dalam hal ini itu diserahkan lagi kepada kedua belah pihak, antara pihak tersangka dan pihak korban sendiri. Jadi nanti mereka yang akan melakukan perundingan, kami sebagai jaksa fasilitator mungkin akan memfasilitasi hal tersebut. Peristiwa ini bermula pada 26 April 2025. Arsita mengendarai motor beriringan dengan sang suami yang mengendarai mobil di belakangnya. Saat itu, keduanya berniat mengambil barang dagangan. Lalu saat keduanya melintas di Jalan Layang Janti, tiba-tiba motor Arsita dipepet oleh dua pelaku berboncengan motor. Pelaku menjamret tas Arsita hingga motor yang dikendarainya sempat oleng. Saat itu Arsita juga sempat berteriak jambret, namun kondisi jalan saat itu tak ramai pengendara. Melihat istrinya dijambret, sang suami Hogi Minaya tak tinggal diam. Ia berusaha membela sang istri dengan mengejar pelaku. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga beberapa kali mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Pelaku kehilangan kendali lalu menabrak tembok hingga terpental. Kencangnya benturan membuat kedua pelaku terluka parah dan tewas di tempat. Polisi menyebut ada dua perkara dalam peristiwa ini. Pertama, kasus penjamretan yang kemudian dianggap gugur karena dua pelakunya tewas. Kedua, kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelaku jambret. 2 atau 3 bulan setelah kejadian, Polresta Sleman menetapkan suami Arsita sebagai tersangka. Penyidik menilai suami Arsita lalai sehingga menyebabkan 2 nyawa hilang. Usai menjalani proses mediasi restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman, gelang pelacak digital yang sebelumnya dipakai oleh tersangka Hogi Minaya langsung dilepas. Pihak Kejari Sleman menyebut penggunaan gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Hogi mengaku lega setelah gelang di kakinya dilepas. Alhamdulillah sudah mulai harga rendah mas, dan hanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua dari sini. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Nggak menyangka mas. Dan saudara, seperti atau kasus seperti Hogi ini bukan sekali ini saja terjadi. Banyak kasus serupa karena berupaya membela diri dari pelaku kejahatan malah berujung jadi tersangka. Seperti terjadi di tahun 2022 lalu, Amak Sinta, warga dari Nusa Tenggara Barat jadi tersangka setelah membela diri dan menewaskan 2 orang begal. Padahal saat itu Amak Sinta ingin melarikan diri, namun serangan begal membuatnya terpaksa melawan. Setelah mendapat banyak sorotan dan tekanan publik, penyidikan kasus korban begal jadi tersangka Amak Sinta di Lombok Tengah dihentikan. Di sisi lain, kasus yang mirip-mirip namun dengan penanganan yang berbeda. Lawan pelaku kejahatan tapi mendapat penghargaan. Seperti yang terjadi pada tahun 2017 silam di Surabaya, Jawa Timur. Seorang anggota Kopaska TNI AL justru menerima penghargaan usai menembak 2 pencuri motor yang beraksi di rumahnya. Selain itu, di tahun 2018, 2 pemuda di Bekasi justru mendapat penghargaan usai membela diri dari aksi begal. Meski pelaku begal tewas, namun polisi tidak menetapkan keduanya sebagai tersangka. Nah, ini jadi standar ganda dalam penegakan hukum. Jadi memicu skeptisme publik terhadap konsistensi Polri mengenai standar keadilan. Permintaan maaf tanpa perbaikan sistemik hanyalah retorika belaka. Perlu ada evaluasi bagi aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jangan sampai ada warga yang tak berani membela diri karena takut dikriminalisasi. Jadi ini ada sesuatu kekeliruan sehingga ini tidak boleh dierjekan. Pak Kajari, jangan sok pintar juga kita, adindaku. Aku kenal kau, kan? Pak Kapolres dan Pak Kajari.
kasus ini sangat sederhana, jelas terang benderang. Tapi kok kita buat bulat? Kenapa cara berpikir kita seperti itu? Ya, ini Pak Kapolres sudah terang benderang. Apa yang disampaikan kawan-kawan tadi, Pak Rikwanto, apalagi Pak Jenderal, ini jenderal-jenderal semua tadi ini, ya, yang bicara. Pasal 310 di mana letak kelalaiannya? Nggak ada. Yang lalai si terdakwa ini, tersangka, di mana lalainya? Ya, tak ada. Dan bagaimana cara berpikirnya juga boleh itu di-RJ-kan? Ya, nggak ada rumusannya. Karena ini bukan daripada pasal 310. Kalau pasal 310 itu ada pengakuan, ada bisa minta maaf, lalu bisa mengganti kerugian. Itu unsur daripada RJ. Sementara ini nggak nyampe ke sana, nggak nyambung. Ini kelalaian murni, of control, kecelakaan tunggal yang dikehendaki oleh si pelaku. Ya wajar dong dia dikejar, dipepet, sudah membawa senjata, hampir melukai daripada istri daripada terdakwa. Ya, ini apa yang disampaikan tadi, ya, ini sangat luar biasa, kekerasan atau jambret, bukan jambret biasa ini, yang ya sangat membahayakan. Baik, Pak Kapolres, kalau kita berbicara dengan belum menggunakan undang-undang baru, ya, kita KUHP lama, itu ada pasal 48, overmah, ya, nggak bisa dihukum. Ada juga pasal 49, not wear excess, ya, yang sangat berlebihan, ya. Ada semua di situ. Jadi bukan hal yang baru lagi nih. Tapi kenapa kita lalai, ya, menerjemahkan ini, ya? Itu loh, Pak. Saya bingung kita ini, ya. Ya, saya tadi paham penjelasan Pak Kapolres itu satu sisi hanya melihat kasihan, ya. Tapi dalam hukum ini, Pak, nggak boleh kata kasihan. Harus yang benar, ya salah. Tak ada kita bisa gabung-gabung karena kasihan dia. Ya korban mati 2 orang. Nggak bisa, Pak. Hukum ini nggak bisa. Nggak bisa begitu kasihan-kasihan. Nggak ada di istilah hukum kasihan, Pak. Ya, Bapak sebentar lagi mungkin mau sespim, ya. Apa mau jadi apa? Ya mau jenderal. Nggak ada kasihan, Pak. Hukum itu kok secara tegas. Salah ya salah. Benar ya benar. Jadi tidak boleh kita gabung-gabung dengan ada suatu peristiwa yang melihatkan ada meninggal dunia, kasihan. Ya kalau begitu, Pak, ya hukum kita ini nggak jelas nanti, ya, nggak jelas lagi nanti, ya Pak. Jadi sepakat ini, Pak, tidak ada, ya, bisa dirjekan ini. Tak ada peristiwa pidana di sini. Kalau mau peristiwa pidana ya penjamretan, kekerasan. Karena meninggal yang pelakunya udah tutup. Itu, Pak. Tapi di dalam lalu lintas tidak ada di sini. Coba kita berpikir yang jernih aja, Pak, ya, berpikir. Jadi ini ada sesuatu kekeliruan sehingga ini tidak boleh diirjekan. Pak Kajari, jangan sok pintar juga kita, adindaku. Aku kenal kau, kan? Ini di mana kita mau ngerjakan ini? Dan ini menjadi objek pemerasan nanti. Karena nggak ada dasar hukumnya mengerjakan ini. Karena bukan tindak pidana. Yang bisa dikerjakan kriterianya ada kesalahan, ya, minta maaf, bersedia minta kerugian, apa mengganti kerugian, itu unsur-unsur daripada RJ, ya. Itu. Jadi ini di mana? Apa mau diganti kerugiannya? Orang kesalahan meninggal pun dia karena kehendaknya dia. Orang udah dipepet, dia udah tahu salah. Ya seharusnya dia mau berhenti, menghindari supaya nggak mati dia, kan. Tapi karena itu tidak, memang udah bagian resiko dia, ya terus dia tabrak tembok itu, ya mati dia, urusan dia itu. Jadi nggak dirjekan itu, gitu loh. Tolong, saya nggak tahu juga
Bu Jaksa juga dengan kasih pidum ini, apa dasarnya MP21 ini? Ya, saya nggak tahu, saya nggak perlu kubahas lagi lah. Oleh karena itu tolong kembali Adinda Kajari, ya, para jaksa-jaksa kita ini coba belajar yang benar aja lah, ya. Hindari sekarang ini, ya, permainan dengan koordinasi yang tidak benar antara penyidik dan apa. Kalau salah ya salah, nggak bisa. Apalagi KUHP yang baru loh, ya. KUHP baru ini nggak bisa, hanya sekali bolak-balik berkas perkara, ya. Kedua tentukan bisa apa tidak, selesai. Mau dirjekan sesuai dengan unsur-unsur kriterianya. Itu semua sudah diatur di KUHP yang baru. Jadi tolong persiapkan saudaraku Adinda, ya, jaksa-jaksa kita ini supaya profesional lah, ya. Jadi capek kau itu mengerjakan itu besok, nggak ada itu, ya. Satu-satunya ini adalah perkara harus dikesampingkan, ya. Nggak ada RJ, ya. Dan juga saya kira juga kalian mendapat pendapat ahli, ya, mendapat ahli ini juga saya sependapat apa dibilang Jenderal Rikuanto. Jaksa itu kan juga pintar loh, disekolahkan, didiklat, belajar hukum. Polisi juga seperti itu. Ya cuma dua alat bukti ada peristiwa pidana udah selesai. Ngapain kita pendapat ahli? Namanya ahli ini kalau lagi lurus ya lurus dia, kalau lagi bengkok ya bengkok dia. Yang benar aja. Gitu loh, namanya ahli-ahli, ya. Karena nggak ada kewajiban nama dia mau bicara lurus apa bengkok, nggak ada itu. Makanya sekali lagi tolonglah profesional lah kita para jaksa, para polisi. Jangan ketergantungan kita kayak makan obat kepada ahli. Apalagi peristiwa pidana begini. Yang boleh ahli itu adalah ahli tanah, ahli ini yang memang spesifik. Ya, keahliannya, hak cipta dan lain-lain. Barulah kita meminta ahli, ya. Tapi kalau hanya peristiwa pidana, perbuatan pidana ada 2 alat bukti. Ya, ngapain kita ahli-ahli ke situ Pak Kapolres, ya, Pak Kajari. Jadi kita udah diajari kok diklat, jaksa 6 bulan, polisi berapa tahun. Aduh, ngeri kali kita inilah kita ini selalu terbawa, ya, semacam satu kehebatan kalau sudah satu berkas ada ahlinya, ya, kita ini udah hebat. Janganlah, coba mandiri kita, ciptakanlah, ya, kehadiran hukum itu yang sesuai dengan aturan, dengan sesuai dengan sudah ada undang-undangnya, ada penjelasannya juga lengkap itu. Jadi saya kira mantan kalau Pak Kajati waktunya terbatas, ya Pak, dengan suatu ahli-ahli. Oleh karena itu saya kira ini tak ada ini dirjekan, ya, hentikan karena ini bukanlah tindak pidana, ya. Kalau ini ada tindak pidana tadi 310, oke. Pasal 310 karena kelalaian, mengakui karena lalai boleh didamaikan sepanjang ada ruang itu untuk mau sekali dua bertemu didamaikan. Ganti ini, ganti seperti yang disampaikan tadi, uang duka, uang ini, ya silakan. Ya, kelalaian itu diatur di undang-undang yang baru, ya, pasal 310 dan lain-lain itu, ya, perkara lalu lintas bisa dikerjakan. Tapi kalau kasus ini tak ada RJ di sini, ya. Jadi besok tanggal 29 abaikan itu, ya. Pak Kajari jangan capein dirimu, ya, nggak ada. Dan juga kalau RJ pun ngapain kita harus pengacara? Panggil kedua belah pihak sepakat apa enggak, ya. Langsung aja, ya. Artinya supaya tidak berbelit-belit, belum tentu penyampaian daripada ini, keinginan daripada ini sesuai dengan, ya, yang diharapkan. Ya bisa saja juga mungkin pihak-pihak menambah-nambahin segala macam sehingga membuat makin rumit. Jadi mulailah belajar Adinda untuk melihat kasus, menyelesaikan supaya arif, bijaksana dan betul-betul rasa keadilan, restorasi yang distributif yang sesuai dengan hukum kita yang baru sekarang ini. Hukum kita yang baru ini, KUHP dan KUHP itu loh, ya, luar biasa sekarang ini, ya. Tolong ya, ini mau saya sampaikan Pak Kajari, tolong jaksa-jaksamu awas yang benar lah, ya.
Saya kira itu Pak Kapolres. Saya kira terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Pasal 34 penjelasannya itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lampung Ormas, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Peristiwa matinya 2 penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjamretan itu. Bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi 2? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjamretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Pada kesempatan ini mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada yang salah, karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum ya, namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Kami pun sebagai Kajari dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Makanya mohon izin pimpinan, apabila yang kami lakukan kemarin dengan mencoba untuk melakukan RJ, mempertemukan para pihak, mengetuk dari hati ke hati, saling meminta maaf, kemudian mengupayakan untuk melakukan perdamaian, ini semata-mata kami ingin biar perkara ini tuntas selesai. Akan tetapi kami tetap nantinya akan minta petunjuk pimpinan dalam hal ini untuk menyelesaikan lebih lanjut terhadap perkara yang saat ini sedang kita atensi bersama. Pak Hoki ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya yang mengatur huruf M ya yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Telah menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum
yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas, sehingga dalam proses penyidikan Laka Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan di tengah masyarakat. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Izin Pak Kapolda, tadi soal kesalahan kan belum terlalu detail dijelaskan. Apakah karena penerapan pasal atau seperti apa? Karena lemahnya pengawasan, sehingga dalam proses penegakan hukum terjadi kegaduhan. Proses pemeriksaan masih berlanjut. Penonaktifannya untuk memudahkan pengawas internal, dalam hal ini Propam, untuk melanjutkan pemeriksaan untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, baik Kapolres maupun Kasat Lantas. Kalau untuk para penyidik di kasus ini, perkara ini akan dievaluasi atau diperiksa secara etis? Semua masih dalam proses pendalaman, penyelidikan. Pasti akan ada sanksi apabila ditemukan pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap penyidik. Berarti ada arah ke situ ya? Ya, pasti rekomendasi dari audit merekomendasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap temuan-temuan dugaan pelanggaran yang masih diduga terjadinya pelanggaran pada kode etik. Kasus suami bela istri dari jambret yang menjadikan Hogi Minaya sebagai tersangka kini memasuki babak baru. Usai memberikan klarifikasi di Komisi 3 DPR, Kejari Sleman akhirnya menghentikan kasus tersebut. Kejaksaan Negeri Sleman mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas tersangka Hogi Minaya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 pelaku jambret. Saya, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, selaku penuntut umum, mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atas nama tersangka Ade Presley Hogi Minaya tanggal 29 Januari 2026. Tak hanya di lingkup kejaksaan, merespons gaduhnya penetapan tersangka Hogi Minaya, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta mencopot Kapolresta Sleman. Pencopotan berdasarkan rekomendasi hasil audit yang menemukan dugaan lemahnya pengawasan Kapolresta Sleman pada kasus tersebut. Selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Anggota Komisi 3 DPR yang juga mantan Kapolda Kalimantan Timur menyebutkan, jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam penyidikan kasus Hogi Minaya, maka bisa dikenai sanksi mulai administrasi hingga pidana. Fungsi dan wewenangnya apabila melampaui atau melanggar peraturan dan ketentuan yang ada, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinannya. Nah, ini sebetulnya sudah ada bahwa penyidik itu tidak boleh sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka. Karena kalau dia keliru di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, itu akan ada sanksi dari pimpinannya. Sanksinya apa, Pak? Itu ada sanksi administrasi, sanksi kode etik, dan sampai sanksi pidana.
Kasus Hogi Minaya bermula pada April 2025 saat motor Arsita dipepet 2 pelaku jambret. Melihat istrinya jadi sasaran penjambretan, Hogi Minaya mengejar pelaku. Hogi yang menggunakan mobil sempat beberapa kali bersenggolan dengan motor pelaku. Pelaku kehilangan kendali lalu menabrak tembok dan tewas di tempat. Kejadian ini kemudian menjadikan Hogi Minaya sebagai tersangka. Akibat penetapan tersangka Hogi Minaya yang membela istrinya saat dijambret, kini Propam Polda DIY memeriksa Kapolresta Sleman nonaktif. Tim Liputan, Kompas TV. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, Ibu maju. Ya. Alhamdulillah saya Kesimpulan. Ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Ya. Jadi teman-teman ini nggak apa-apa. Saya tadi juga sampai saya besarkan semangat Pak Kapolres dan Pak Kajari, ini KUHAP baru ya. KUHAP baru ini kan banyak hal-hal baru yang bisa menjadi solusi terhadap masalah ini. Ya, mungkin belum terlalu dipahami ya, dan ini menjadi pembelajaran ya. Ini tadi Bu, nah, ini surat dari kita tadi. Udah simpulannya tadi. Nah. Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Bak jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan seorang pedagang keliling di Kemayoran, Jakarta Pusat. Usai barang dagangannya dituduh menggunakan bahan berbahaya, ia juga mengaku mendapatkan intimidasi serta kekerasan dari sejumlah aparat hingga membuat dirinya terluka. Lalu apa yang mendasari tuduhan tersebut hingga membuat sejumlah aparat tega menganiaya korban? Kejadian memilukan ini terjadi pada Sabtu 24 Januari lalu. Sudrajat, seorang pedagang es gabus keliling asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah menjajakan dagangannya di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Pekerjaan yang telah ia geluti selama 30 tahun ini terhenti ketika sejumlah aparat memanggilnya untuk membeli es gabus yang ia jajakan. Namun setiba di lokasi, bukannya laris manis, Sudrajat justru mendapatkan intimidasi. Ia dituduh menggunakan bahan berbahaya pada makanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak. Tak hanya dituduh menggunakan bahan berbahaya, Sudrajat juga sempat diinterogasi dan mengaku dianiaya sehingga dirinya mengalami luka di wajah dan bagian tubuh lainnya. Dalam kondisi tertekan, ia juga dipaksa untuk memakan es dagangannya oleh kedua aparat. Pasca kejadian tersebut, ia mengaku trauma dan belum berani untuk kembali berdagang. Takutnya saya ditimpuk. Tapi manggil, "Bang, es bang." Taunya dia dibejek-bejek sama anaknya. Jangan itu ada racunnya. Yang bilang itu siapa ya? Anaknya dia. Marah-marah saya ditonjok cetot. Berapa kali Bapak dipukul? 5 kali. Usai dianiaya, korban juga mengaku disekap di sebuah pos selama 1 jam dan tidak diberi kesempatan untuk keluar. Selama disekap, Sudrajat dipaksa mengakui adanya kandungan bahan berbahaya pada dagangannya. Namun ia tetap dengan pengakuannya jika es yang ia jual menggunakan bahan yang aman. Perlakuan para aparat ini meninggalkan trauma mendalam bagi dirinya. Sempat disekap atau gimana Bapak? Disekap, dikunci sama dia.
Suruh makan. Bapak emang biasa jualan di sana ya Pak? Iya, ke Kemayoran. Biasa langganan saya ke sana Kemayoran. Gaduh es gabus mengandung bahan berbahaya. Tim Keamanan Pangan Dokpol Polda Metro Jaya langsung melakukan uji laboratorium terhadap es gabus tersebut. Dan hasilnya seluruh sampel mulai dari es gabus, es kue, agar-agar hingga coklat yang dijual Sudrajat dinyatakan aman dan layak dikonsumsi. Petugas tidak menemukan adanya kandungan spons atau kapas seperti yang dituduhkan. Petugas juga telah mengunjungi langsung lokasi produksi es di daerah Depok, Jawa Barat. Hasil penelusuran memastikan proses pembuatan es gabus telah sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Setelah dipastikan es gabus dan sejumlah barang dagangan Sudrajat tidak mengandung bahan berbahaya, aparat yang sempat mengintimidasinya pun mendatangi Sudrajat untuk meminta maaf. Kedua aparat tersebut merupakan anggota TNI Polri, yakni Babinsa di Kelurahan Utan Panjang Kemayoran dan Babin Kamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Johar Baru. Pasca viral, keduanya mendatangi rumah korban dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Saatnya Pak, atas kecelakaan yang terjadi, tidak ada niat untuk menghakimi Bapak. Kabar itu Pak, dari saya Pak, insya Allah kedepannya Pak ya, tidak masalah lagi, kita hidup bahagia Pak ya, belum berkait semuanya Pak ya, masih Pak Jadet, ya, Ibu, masih ya. Walaupun hasil pemeriksaan tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya menyatakan tak ada kandungan berbahaya pada es gabus, polisi masih menunggu hasil uji klinis dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Laboratorium Forensik Polri. Trauma akan kejadian yang menimpanya, Sudrajat pun belum berani untuk kembali berjualan. Namun karena kasus yang dia alami ini viral, Sudrajat pun kini kebanjiran dukungan. Tak hanya itu, bantuan pun berdatangan ke rumahnya. Mulai dari bahan pokok, kebutuhan usaha, hingga bantuan untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak Sudrajat dari pemerintah setempat. Tak mau ketinggalan, Kapolres Metro Depok juga memberikan modal usaha. Ia bahkan menyerahkan 1 unit sepeda motor untuk Sudrajat. Meskipun Sudrajat bukanlah warga Depok, namun secara wilayah hukum, Bojonggede masuk ke dalam wilayah hukum Kota Depok. Sebagai bentuk kepedulian, Kapolres memberikan bantuan agar Sudrajat dapat kembali memulai usaha. Dan hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Sudrajat mengaku senang dan mengucap syukur banyaknya dukungan dan bantuan dari warga dan pemerintah setempat kepada dirinya pasca mendapatkan intimidasi. Ia merasa bersyukur namun masih belum mau kembali berjualan dalam waktu dekat karena masih trauma. Saya sih mau dagang es kue lagi. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Saya mati konyol. Enggak, kan udah ada aneh. Jamin apa? Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam keras tindakan 2 anggota TNI dan Polri yang menuduh serta melakukan intimidasi kepada pedagang es gabus. YLBHI menilai tindakan kedua aparat merupakan pelanggaran hukum yang serius. Ini adalah kalau kita lihat dari peristiwanya ada tindak pidana. Tindak pidana baik itu pertama adalah kekerasan ya, pemukulan dan lain-lain ya, pelecehan ya. Kemudian juga ada penyebaran disinformasi. Ini jelas menyebarkan berita bohong ya, palsu kepada masyarakat tentang makanan yang dilakukan.
Propam Polres Metro Jakarta Pusat saat ini tengah memeriksa Babin Kamtibmas yang terlibat pada kasus tuduhan terhadap pedagang es gabus. Pemeriksaan dilakukan secara internal dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan unsur penganiayaan. Kabid Propam Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Rasa sakit di tubuh Sudrajat masih terasa hingga kini. Tuduhan tanpa dasar juga membuat trauma yang mendalam. Sejatinya, aparat hadir untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga. Sebagai aparat, seharusnya melaporkan jika mencurigai kandungan pada satu jajanan ataupun makanan yang ada di lingkungannya kepada pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Bukan malah main hakim sendiri dan menuduh seseorang tanpa dasar dan bukti yang jelas. Udah dipanggil, "Bang, es bang." Taunya di sana dibejek-bejek sama anaknya. Jangan itu ada racunnya. Yang bilang itu siapa ya? Anaknya dia. Datang. Marah-marah saya ditonjok cetot ya. Berapa kali Bapak dipukul? 5 kali. Bagian apa Bapak dipukul? Nih. Ini sama-sama sahabat. Sahabat pakai apa? Pakai selangsang. Saya Aibtu Iqbal Mulyadi, Babin Kamtibmas Kelurahan Rawa Jakarta Pusat. Dan ini saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Banjar dan Pak Heri, dan juga kami di sini bersama pelapor yaitu Bapak Ketua RW 05 Kelurahan Banjar didampingi oleh Pak Ketua RT 10 RW 05 dan juga saya selaku anggota Polri didampingi oleh Bapak Kapolsek Johor Baru dan juga Pak Heri yang satu bagian besar Kelurahan Banjar didampingi oleh Pak Dan Hamid Kemayoran Jakarta Pusat. Kami di sini ingin mengklarifikasi terkait video yang sempat viral beredar dalam masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spon busa. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Saya sih mau dagang es kue lagi. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Saya mati konyol. Enggak, kan udah ada Jamin apa Pak? Kami datang ke sini untuk meminta maaf kepada Pak Sudrajat dan keluarga. Kami juga tadi sudah ketemu Pak Lurah, Pak RW juga kami sudah ketemu. Harapan kami ini tidak menjadi permasalahan yang melebar kemana-mana. Ini murni kesalahpahaman. Kami sudah juga melakukan evaluasi ke dalam. Kami sudah datang dengan niat yang tulus, ikhlas untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Apabila mungkin beredar perkataan, pernyataan yang mungkin menyudutkan seperti yang ada di media, harapan kami ini tidak berkepanjangan. Kami akan koreksi ke dalam anggota kami untuk menelusuri, menyelidiki lebih dalam, bertanya 4 mata dari hati ke hati apakah bersangkutan memang ada indikasi memukul. Yang mudah-mudahan itu tidak terjadi karena itu bertentangan dengan doktrin dan ajaran kami dari institusi TNI dan Polri. Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin
cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi polemik pedagang es gabus asal Depok yang dituding menjual es berbahan spons padahal layak dikonsumsi. Menurut Yusril, jika aparat terbukti melakukan kesalahan, pasti akan ditindak sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas yang melakukan kesalahan dapat ditindak sesuai prosedur yang berlaku. Semua itu akan diambil satu langkah-langkah sesuai dengan prosedur internal kepolisian itu sendiri, baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan kalau mereka melakukan kesalahan tentu akan diambil satu tindakan, baik itu tindakan disiplin, tindakan etik, maupun juga tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang paling penting, aparat penegak hukum kita itu sendiri, memang kita harus menghormati mereka, diberikan kewenangan oleh negara dan undang-undang untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses menegakkan hukum itu sendiri. Kalau ada warga masyarakat yang melanggar hukum, maka tugas polisi untuk mengambil langkah-langkah hukum, baik dalam bentuk pengamanan maupun kemudian dalam langkah penegakan hukum, misalnya melakukan penahanan, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan. Penahanan itu semua adalah kewenangan kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian itu melakukan kesalahan, tindakan yang berlebihan, tindakan yang di luar hukum, maka mereka pun juga dapat ditindak sesuai dengan tingkat kesalahannya masing-masing. Jadi masyarakat harus hormati polisi itu menjalankan tugasnya, tapi kalau polisinya juga harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Kalau mereka melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mereka juga dapat ditindak baik dari segi disiplin, etik, maupun juga diambil satu langkah penegakan hukum. Jadi tidak berhenti di permintaan maaf secara verbal seperti itu ya, Prof? Saya pikir saya harus melihat secara umum saja, ya, prosesnya seperti itu. Detail-detail permasalahan yang terjadi itu harus ditanyakan langsung kepada kepolisian, karena ini kan bukan instansi langsung kami, begitu ya. Kecuali barangkali itu terjadi pada instansi lembaga pemasyarakatan barangkali atau imigrasi, itu masih dalam koordinasi langsung di bawah kementerian ini. Tapi kalau memang kepolisian ini memang harus ditanyakan langsung, karena kami tidak tahu detail apa yang dilakukan, tapi prinsipnya adalah bahwa mereka berwenang menjalankan tugas menegakkan hukum, tapi kalau melakukan kesalahan, mereka juga harus ditindak menurut hukum. Kodim 0501 Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada Babinsa Koramil 07 Kemayoran Serda Heri Purnomo yang sempat mengamankan Sudrajat, penjual es kue jadul, lantaran dicurigai dagangan yang mengandung bahan spons di Kemayoran Jakarta Pusat. Serda Heri juga ditahan maksimal selama 21 hari. Ia juga dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai upaya pembinaan dan penegakan tata tertib organisasi. Hukuman dijatuhkan melalui mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari tanggung jawab institusi agar anggota TNI menjalankan tugas sesuai etika dan norma. Melalui keterangan tertulis Komandan Kodim 0501 JP Kolonel Infanteri Ahmad Alam Budiman menulis, pagi hari ini kami telah melaksanakan sidang hukuman disiplin militer terhadap prajurit kami, Babinsa 03 Koramil 07 Kemayoran Kodim 0501 JP. Hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman berat. Busa kan ini? Sebelumnya pedagang es kue jadul Sudrajat mengaku sempat dianiaya oleh Babin Kaptipmas dan Babinsa karena dituding menjual jajanan yang mengandung bahan berbahaya untuk anak. Aksi keduanya sempat viral dan mendapat sorotan dari warganet. Belakangan dipastikan es kue jadul Sudrajat tidak mengandung bahan berbahaya. Sorotan warga dan bukti yang membalikan tuduhan keduanya membuat dua anggota Babin Kaptipmas dan Babinsa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Sudrajat.